Rusun bersubsidi harus belajar dari program sebelumnya dan menjadi bagian strategi perumahan inklusif, fleksibel, serta melibatkan inisiatif warga. Kaum urban yang mendambakan hunian layak terjangkau mendapat angin segar menjelang akhir tahun ini. Pemerintah akan menggulirkan program rumah susun bersubsidi di perkotaan sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara menyediakan hunian layak bagi warga, khususnya yang berpenghasilan rendah. Upaya ini layak diapresiasi. Walakin, pengalaman masa lalu memberi pelajaran penting. Program 1000 Menara yang dicanangkan pada 2007 misalnya, gagal mencapai target pembangunan dengan banyak unit tidak berfungsi optimal. Untuk itu, pelaksanaan kali ini harus lebih cermat. Pemerintah perlu menyiapkan lahan milik negara agar memenuhi sejumlah syarat, seperti harga terjangkau, keselarasan mekanisme perizinan antara pusat dan daerah, kejelasan target dan tahapan pemenuhan, dukungan pembiayaan, serta memastikan infrastruktur hadir tepat waktu. Pendampingan penghuni juga penting agar transisi hidup di hunian vertikal berjalan mulus dan lingkungan tetap tertata. Meski demikian, pemenuhan perumahan rakyat tak boleh hanya mengandalkan satu skema. Rusun bersubsidi sebaiknya dilengkapi model alternatif seperti koperasi perumahan dengan sewa lahan jangka panjang atau pola sewa beli yang menghindari spekulasi harga. Pengalaman flat menteng menjadi pelajaran berharga terkait keterjangkauan harga, kualitas hunian, dan keteraturan lingkungan. Yang ketiganya tercapai melalui pengelolaan koperasi, sewa lahan berjangka panjang, dan aturan kepemilikan yang jelas. Pemerintah juga perlu memberi ruang bagi inisiatif warga dan komunitas lokal. Banyak kelompok memiliki ide kreatif terkait pengelolaan hunian kolektif, penataan kampung kota, hingga pengelolaan ruang terbuka. Fleksibilitas kebijakan dan ketegasan payung hukum akan memastikan partisipasi mereka tak sekedar simbolis, tetapi berkontribusi nyata dalam menciptakan hunian sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme evaluasi yang melibatkan penghuni sebagai penentu keberhasilan. Ukuran sukses bukan hanya jumlah unit yang terbangun, melainkan kesejahteraan warga, keterjangkauan biaya hidup, rasa aman, kualitas lingkungan, dan akses terhadap transportasi publik. Dengan melibatkan suara warga sejak perencanaan hingga pemeliharaan, program perumahan rakyat akan lebih relevan dan berumur panjang. Integrasi perumahan dengan tata ruang dan transportasi publik mutlak adanya. Hunian layak bukan hanya bangunan yang kokoh, melainkan juga akses ke pekerjaan, sekolah, dan ruang publik. Rusun bersubsidi bisa menjadi salah satu jawaban, hanya bila menjadi bagian dari strategi perumahan perkotaan yang inklusif dan fleksibel. Tak melulu soal jumlah terbangun, tetapi penting memastikan setiap warga berkesempatan tinggal di hunian layak, terjangkau, dan manusiawi. Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi Sabtu 27 September 2025. Kita lihat ada halaman muka foto berita terlebih dahulu konser Air Supply di Jakarta. Ini salah satu momen ketika Air Supply ya menghibur penggemarnya di tenis indoor Senayan pada Jumat kemarin. Ini menjadi saksi 50 tahun kiprah grup musik asal Australia yang didirikan pada tahun 1975 dan terkenal dengan lagu-lagu balad romantisnya. Kita bergeser ke sebelah kanan saudara, rupiah kian anjlok, dunia usaha was-was. Ini juga menjadi sorotan. Tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan terus berlanjut. Pemerintah dan Bank Indonesia mengajak semua pelaku pasar menjaga iklim pasar keuangan sehingga stabilitas nilai tukar bisa tercapai. Ekonomi berbiaya tinggi dan tren merosotnya nilai tukar rupiah akhir-akhir ini kian menekan dunia usaha. Pelemahan daya beli masyarakat dan mandeknya permintaan juga semakin mempersulit gerak dunia usaha sekalipun likuiditas di sistem keuangan sedang berlimpah ruah. Kita lihat lagi ke bagian tengah, saudara. Mengenai ironi MBG menutup dapur sehat, muncul makanan riskan. Ini juga ada cerita dari jurnalis Ahmad Arif yang menceritakan juga bagaimana 10 tahun anak-anak terbiasa menikmati makan siang dari dapur dan kantin sehat sekolah. Kini kebiasaan itu akan berakhir lalu berganti dengan sajian makanan yang bikin was-was.
Judul ini juga dilengkapi dengan infografik, saudara, mengenai penyebab utama insiden keamanan pangan makan bergizi gratis begitu ya. Ada sejumlah makanan yang diduga ini terkontaminasi oleh bakteri dan juga dipaparkan terkait dengan jumlah insiden dari bulan Januari hingga September, jumlah kasus dari bulan Januari hingga September. Kita lihat lagi di bagian bawah, pemerintah minta maaf dan bentuk tim khusus. Pemerintah memastikan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis setelah terjadinya kasus berulang keracunan, dan pemerintah pun memohon maaf atas insiden yang menimpa ribuan anak ini, langsung membentuk tim khusus ke daerah-daerah yang terdampak. Dari catatan harian Kompas, setidaknya ada 5.626 siswa keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis di sejumlah daerah dari Januari hingga 19 September. Angka ini terus bertambah, terlebih ketika pekan ini ada 1.268 siswa yang keracunan menu MBG di Bandung Barat, Jawa Barat. Sorotan ini, saudara, dan informasi lainnya dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit di hari ini Sabtu 27 September 2025 atau mengakses di kompas.id. Kita pantau arus lalu lintas pagi ini dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi, Brigadir Rizka. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat pagi Glenis dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini saya sudah berada di kawasan Bundaran Senayan, yang dimana pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas masih dalam keadaan kondusif, lancar dari berbagai arahnya, yaitu lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia maupun dari arah sebaliknya, dan juga dari arah Sudirman yang akan menuju ke Fatmawati maupun arah sebaliknya, dan juga dari arah Blok M yang akan mengarah ke Sudirman ataupun Fatmawati. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Peningkatan jumlah kendaraan juga sudah mulai terlihat pada Sabtu pagi hari ini, terutama kendaraan yang akan mengarah ke Sudirman dan juga Bundaran Hotel Indonesia, mengingat memang saat ini bertepatan dengan akhir pekan. Dan lalu lintas sendiri saat ini didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, bagi pengendara yang akan melintas di sepanjang Jalan Sudirman, harap perhatikan laju kendaraan Anda, mengingat banyaknya pesepeda yang melintas di kawasan ini, dan juga mengingat ramainya aktivitas lalu lintas bus Transjakarta serta angkutan lainnya. Terlihat juga saat ini sudah ada petugas yang berada di lapangan setiap harinya guna melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar patuhi peraturan dan arahan petugas yang berada di lapangan, dan juga patuhi rambu lalu lintas yang ada. Dan berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 223 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban, yaitu 20 meninggal dunia, 34 luka berat, dan juga 340 luka ringan. Dari 223 kasus kecelakaan tersebut, 73% terjadi pada waktu siang hari yang diakibatkan karena gagalnya menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, dan pastikan juga untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Dan untuk informasi lalu lintas terkini tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Bundaran Senayan. Kembali ke Glenis, silahkan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.